Dengan putusan ini kepala saya tegak karena kita terus akan melawan berbagai ketidakadilan itu. Kita akan menggugat keadilan agar cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia betul-betul dapat terwujud. Jadi maju tak gentar, kita tidak boleh menyerah, dan saya akan gunakan setiap waktu, setiap detik sebagai karunia Tuhan di dalam memperjuangkan keadilan bersama dengan seluruh komponen masyarakat yang lain, karena kasus yang dikaitkan dengan saya, teman-teman pers, rakyat Indonesia boleh melihat putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, hal-hal terkait dengan dana 800 juta, 50 juta, 400 juta, semuanya sudah clear dan tidak ada kaitannya dengan saya, apalagi ada suatu motif. Buat apa? Keuntungan apa yang saya peroleh dengan memberikan suatu dana? Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi akhir pekan. Sebelum saya memberikan opini, saya minum dulu Neo Haikyu. Haikyu ini minuman mineral dengan pH tinggi 9+, dan TDS-nya di bawah 30%. TDS itu adalah Total Dissolved Solid. Nah, ini minuman yang sehat, khususnya bagi Anda untuk kesehatan ginjal. Haikyu, New Haikyu, kemasannya unik. Nah, Sobat Indonesia, kemarin hari Jumat tanggal 25 Juli 2025, akhirnya drama persidangan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto mendapatkan titik puncaknya karena pembacaan vonis hakim. Nah, kebetulan saya hadir menyaksikan, mengamati proses pembacaan vonis itu. Ada dua tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum dari KPK terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Yang pertama tentang perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kemudian yang kedua tentang ikut serta melaksanakan atau melakukan suap yang dilakukan oleh Harun Masiku terhadap Komisioner KPU Iwan Setiawan. Tuntutan pertama dengan berbagai legal reasoning atau alasan hukum yang sangat masuk akal dibatalkan oleh hakim. Artinya Mas Hasto Kristianto tidak terbukti melakukan tindak pidana perintangan penyidikan. Nah, akhirnya dia bebas untuk tuduhan obstruction of justice. Namun pada tuduhan suap terhadap Komisioner KPU, Mas Hasto dinyatakan bersalah, dianggap turut serta menyediakan dana 400 juta. Agak aneh nih logika hukum ini bisa dicerna oleh publik, karena ada putusan terdahulu yang mengadili Iwan Setiawan, Saiful Bakri, Agustina Tio tahun 2020 kalau tidak salah. Dalam putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bahkan orang-orangnya itu sudah di penjara dan bahkan sudah keluar dari penjara, itu tidak ada narasi atau uang dari Hasto Kristianto itu dinyatakan tidak terbukti dalam persidangan itu. Namun ternyata untuk persidangan sekarang dimunculkan kembali tahun 2025, selang 5 tahun. Ini agak aneh dan janggal gitu. Ada aroma pemaksaan, penersangkaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait dengan Harun Masiku. Harun Masiku sendiri sampai sekarang masih DPO, masuk dalam daftar buronan.
orang yang harus dicari. Sampai sekarang belum ketemu selama 5 tahun. Dan kalau kita melihat merujuk apa yang terjadi sebelum Mas Hasto ini dijadikan tersangka oleh KPK, memang aroma politiknya tidak bisa dinegasikan, tidak bisa dinafikan. Ada. Momentumnya itu terjadi setelah PDI Perjuangan mengumumkan pemecatan 3 orang kadernya. Dan ini bukan kader kaleng-kaleng. Yang pertama Joko Widodo, kedua Gibran Rakabuming Raka, yang ketiga Bobi Nasution. Dipecat. Kenapa dipecat? Anda sudah tahu. Ada unsur pemaksaan, pengkhianatan dan sebagainya. Kita sudah sering membahas hal itu. Nah, setelah itu ada aroma politisasi untuk memaksakan Hasto menjadi tersangka. Tentu saja ini dibantah oleh KPK. KPK mengatakan ini tidak ada unsur politik. Hakim pun juga mengatakan hal yang sama kemarin. Tapi persepsi publik tidak bisa ditutupi dengan berbagai argumen normatif itu. Ada aroma yang sangat kuat politisasi hukum terhadap Hasto Kristianto, khususnya terkait dengan suap. Ada beberapa premis yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, untuk persidangan yang terdahulu tahun 2020 itu tidak ada, sudah terbukti di fakta persidangan tidak ada aliran uang dari Hasto Kristianto. Sudah terbukti. Mengapa sekarang kok tiba-tiba ada seolah-olah novum bukti baru bahwa Hasto terlibat? Dan yang kedua kan logika rasionalnya apa ya? Apa keuntungan seorang Hasto mengeluarkan uang dari kantong pribadi untuk membantu Harun Masiku? Untuk apa? Yang terjadi mungkin logikanya itu kalau Hasto menerima uang dari Harun Masiku itu masih masuk akal. Ini yang terjadi kan logikanya terbalik. Hasto mengeluarkan uang untuk kasus Harun Masiku. Ini kan aneh gitu. Nah, sekilas saja saya ingin menceritakan kasus Harun Masiku itu awal sebab muasabah seperti apa. Nah, pada Pileg tahun 2019 pemilihan legislatif ada calon anggota legislatif yang terpilih dari Dapil Sumatera Selatan yaitu Pak Nasaruddin Kimas. Terpilihlah beliau. Kemudian sebelum dilantik Allah Subhanahu menghendaki kehendak yang lain, Pak Nasaruddin Kimas wafat. Otomatis harus diganti perolehan suara yang ada di bawahnya. Ada 2 peraturan yang agak sedikit bertentangan. Yang pertama, KPU mengatakan bahwa seharusnya yang menggantikan Nasaruddin Kimas adalah suara nomor 2 terbanyak sesudah Nasaruddin Kimas. Akhirnya diangkatlah namanya Rizky Aprilia. Tapi ada aturan yang lain bahwa kalau ada kasus caleg sebelum dilantik meninggal ini, penentuan siapa penggantinya itu merupakan kewenangan dari partai pengusung. Ini ada aturan itu dan agak saling bertabrakan. Nah, untuk membuat jalan ini terang, makanya secara legal formal PDI Perjuangan minta fatwa kepada MA. Dan ternyata oleh MA disetujui bahwa itu adalah kewenangan partai. Tapi KPU tetap ngotot dengan peraturannya sendiri. Akhirnya Rizky Aprilia tetap diajukan menjadi pengganti almarhum Nasaruddin Kimas. Dan ternyata tetap dilantik dan Rizky Aprilia sampai 2024 menjadi anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Ini yang terjadi. Akhirnya ada polemik dan sebagainya dan ya ada unsur suap menyuap pada komisioner KPU Iwan Setiawan dan Harun Masiku itu sebagai aktor utama dalam permainan ini dibantu dengan beberapa orang. Dan tahun 2020 itu terbukti tidak ada aliran dana dari Hasto kepada proses suap kepada Iwan Setiawan.
Nah, ini yang terjadi, logika ini dibalik. Legal reasoning yang disampaikan oleh hakim tidak terlalu kuat, tidak terlalu kokoh, dan agak menabrak logika publik. Apa untungnya Hasto dari kasus ini? Kan dia sebagai sekjen mempunyai kewenangan untuk mengatur hal ini, dan dia mendapatkan mandat sepenuh dari ketua umum. Dan ada lagi kenyataan bahwa setelah Rizky Aprilia dilantik pun tidak ada upaya untuk melakukan pergantian antar waktu atau PAW yang diajukan oleh partai, meskipun itu kehendak dan kemenangan dari partai, tidak terjadi. Rizky Aprilia tetap jadikan anggota DPR dari PDI Perjuangan, dan yang terjadi karena ada unsur suap menyuap, Harun Masiku DPO sampai sekarang. Nah, kembali ke kasus Hasto ini, setelah tahun 2020 kejadiannya, itu senyap selama setahun, 2020, 2021, 2023. Nah, setelah 2024, khususnya pasca Pilpres, itu mulailah suara santer terdengar Hasto akan ditersangkakan dalam kasus Harun Masiku. Yang paling menguat itu adalah Hasto disangkakan diduga melakukan perintangan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Ternyata kan ini tidak terbukti menurut majelis hakim. Tapi ada lagi pasal berlapis di sana, ikut serta melakukan suap. Dan ini kan tidak masuk akal kalau masalah suap ini. Pertama, tidak ada kepentingan apapun dari Hasto, tidak ada sesuatu yang diuntungkan dengan melakukan penyuapan itu, dan nggak mungkin, nggak logis kalau itu seorang sekjen mau mengeluarkan uang pribadi buat seseorang itu. Jadi kita nggak tahu, aneh bin ajaib. Jadi seolah-olah hakim kemarin itu melakukan political hukum tapi dikemas dengan win-win solution. Kenapa saya katakan gitu? Tuntutannya 7 tahun, ada 2 pidana yang disangkakan kepada Hasto Kristianto, yang satu dimenangkan, dibebaskan, yang satu dihukum. Seperti win-win solution. Ini bukan presiden yang baik, karena aroma politiknya sangat kental. Bagaimana kita melakukan penegakan hukum kalau selalu ada politikal yang sangat kuat yang bisa mempengaruhi hukum di Indonesia? Bagaimana kita mau menegakkan keadilan? Bayangkan seorang sekjen partai pemenang pemilu saja begitu mudah dijadikan target untuk ditersangkakan, apalagi seperti kita ini rakyat jelata. Jadi saya harus mengatakan dalam minggu akhir-akhir ini 2 kasus yang menyita perhatian publik dan membuat saya gundah sebagai warga anak bangsa adalah, pertama, putusan kriminalisasi hukum Tom Lembong, yang kedua politisasi hukum Hasto Kristianto. Karena momentumnya itu sangat kentara pada saat seorang Hasto sebagai sekjen begitu keras melawan, mengkritisi Pak Jokowi waktu itu, dan baru ditersangkakan. Padahal selama 5 tahun adem-ademan ayem aja gitu. Aroma politik hukum ini tidak bisa dihilangkan dari persepsi publik. Ini yang terjadi. Jadi standing saya jelas sebagai anak bangsa, sebagai warga negara biasa yang tidak berpartai. Saya melihat kasus Tom Lembong dan kasus Hasto ini perlu kita cross examination untuk menelaah tentang sejarah perjalanan penegakan hukum di Indonesia. Ini bisa menjadi contoh yang kuat kepada generasi yang akan datang. Inilah yang terjadi kalau hukum sudah diintervensi oleh kekuasaan. Sahabat Indonesia, saya berharap Mas Hasto maupun tim penasihat hukum melakukan banding, men-challenge keputusan hakim tingkat pertama ini. Kemarin dalam pidatonya Hasto sudah mengatakan yang penting kita menghadapi dengan kepala tegak,
menghormati keputusan hakim, tapi upaya penegakan keadilan harus tetap dilakukan. Ini baru gentle. Kasus Tom Lembong, kasus Hasto Kristianto harus tidak boleh terjadi lagi di negeri yang katanya negeri yang menjadikan hukum sebagai panglima. Kita negara hukum, jadi independensi dunia peradilan, hakim dan sebagainya itu harus tetap dijaga. Marwah hakim dan peradilan harus tetap dijaga. Saya beropini dengan tidak punya kepentingan apa-apa. Mudah-mudahan hakim di tingkat banding ataupun nanti di tingkat kasasi masih mempunyai nurani yang bersih untuk kembali memurnikan marwah dunia peradilan di Indonesia. Penegakan hukum tanpa nurani itu akan mencederai masyarakat itu sendiri, mencederai hukum itu sendiri. Karena hukum itu adalah alat yang baik. Kalau di tangan orang baik, hukum akan menjadi alat yang sangat merugikan atau buruk kalau di tangan orang yang tidak tepat. Kita masih berharap ada harapan dari majelis hakim di tingkat banding maupun kasasi agar kasus Tom Lembong maupun Hasto itu dijadikan momentum untuk bersih-bersih atau menegakkan kembali independensi dan kehormatan serta marwah dunia peradilan di Indonesia. Saya kira itu ingin saya sampaikan dalam opini Rudi kali ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.